105.7 Mibo Banda Aceh dipersembahkan bagi Anda yang selalu dinamis, butuh informasi aktual. 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Jati, langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Kembali di pagi hari ini rekan Jati, bertepatan di hari Kamis ya, edisi tanggal 27 Mei 2021. Ada saya Putri Osjana akan menemani Anda di zona sketsa keluarga. Dan selama 2 jam ke depan ya, akan ada informasi-informasi menarik juga untuk Anda yang akan terus dihadirkan. Dan hari ini rekan Jati 1 jam bersama siapa kira-kira tamu saya hari ini. Mungkin Anda juga sudah melihat rekan Jati beberapa postingan di Jati FM di media sosial. Kita akan berbicara mengenai kelainan jantung pada anak ya. Dan sudah hadir bersama saya ada Dr. Herlina Dimiati SPAK. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat dokter ya. Alhamdulillah, salam sehat untuk kita semua. Iya. Dan rekan Jati, Dr. Herlina juga saat ini sebagai Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Aceh, dan beliau juga fokus ya di konsultan kardiologi anak, tepatnya di Rumah Sakit Zainal Abidin dokter ya. Ya. Dan berbicara tentang yang namanya kelainan jantung pada anak, rekan Jati, memang beberapa dari Anda sempat menanyakan ya, kapan nih Jati FM membahas seputar kelainan jantung ya. Memang ini menjadi tanda tanya banyak orang tua untuk mengetahui kira-kira kenapa, bagaimana cara pencegahan dan sebagainya. Dan untuk Anda rekan Jati, seperti yang sudah kita sampaikan, nanti Anda boleh ya bergabung bersama Jati FM di 0811-682-1036 atau juga bisa di 0651-41036 untuk tanya-tanya, boleh silakan. Dan nanti partisipasi terbaik akan mendapatkan giveaway ya dari Radio Jati FM. Dan pasti Anda boleh bertanya apapun ya, mumpung dokternya ada di sini ya. Nah, berbicara mengenai jantung rekan Jati, kita tahu bahwa jantung ini begitu berperan penting dalam tubuh ya dok. Dan yang kita tahu banyak hal, sakit jantung itu seringnya terjadi pada orang dewasa. Ternyata anak-anak juga rentan untuk itu. Kalau boleh tahu dok, sebenarnya apa penyebab awalnya dari kelainan jantung ini sendiri, dan kenapa anak-anak kadang baru lahir itu langsung bisa dikasih tahu ini tuh ada kelainan dan sebagainya? Apakah dari kandungan juga akan terlihat dok? Silakan dok. Terima kasih. Mungkin sebelum kita sampai kepada topik kelainan jantung, saya akan men-share basically daripada kerja si jantung itu. Kita tahu bahwa jantung itu tugasnya memompakan darah ke seluruh tubuh agar sel-sel tubuh itu mendapat oksigen, mendapat sari-sari makanan gizi, dan sel tubuh akan berkembang. Nah, yang kedua, bahwa anak itu kita optimalisasi tumbuh kembangnya. Untuk mengoptimalisasi itu, maka oksigen, gizi pasti perlu cukup adekuat atau perlu cukup yang terbaik. Berbicara dengan kelainan jantung pada anak, itu secara umum ada 2 penyebabnya. Ya, yang dikenal yang pertama itu adalah penyakit jantung bawaan. Artinya dari dalam pembentukan organ jantung pada saat ibu hamil itu sudah bermasalah. Yang kedua adalah kelainan jantung yang didapat. Jadi anak sudah lahir, bahkan sudah berkembang dan sudah mungkin memasuki usia balita ataupun usia remaja menderita sakit jantung. Nah, pada kasus yang pertama, penyakit jantung bawaan, itu harusnya memang dengan alat-alat diagnostik kedokteran yang canggih pada saat masih di dalam rahim ibunya sudah terdeteksi. Sementara untuk penyakit jantung yang setelah lahir
itu ada penyebabnya berbagai ragam. Salah satunya yang terbanyak untuk anak-anak di negara berkembang yang dikenal dengan penyakit jantung rematik akibat komplikasi dari kuman Streptococcus yang menginfeksi, paling seneng itu menginfeksi saluran napas atas. Jika tata laksananya tidak cukup bagus sehingga dia tidak baik dengan benar, itu akan terjadi komplikasi pada jantung. Nah, yang seperti itu dikenal dengan penyakit jantung rematik. Artinya kalau orang awam mungkin berpikir rematik itu kok ada di jantung, bukankah rematik itu di tulang? Nah, itu istilah dari terminologi sakitnya. Kemudian ada lagi penyakit jantung yang didapat tuh akibat dari kelainan organ lain. Contohnya anak-anak dengan kelainan organ ginjal itu juga bisa berkomplikasi kepada jantungnya. Kelainan lain yang bisa berdampak kepada gangguan nanti kerja jantung pada anak-anak dengan problem darah. Contohnya anak-anak yang hidup dengan thalassemia, anak-anak dengan kebutuhan transfusi berulang, itu lama kelamaan kalau tidak dipayungi kerja jantungnya juga bisa berdampak kepada jantungnya. Anak-anak hipertensi bisa juga dengan menyebabkan kelainan jantung. Dan yang lebih keren lagi ada namanya penyakit Kawasaki. Nah, kalau kita cerita Kawasaki mungkin ada penyakit Honda atau penyakit Vespa ya, karena Kawasaki ini motor ya. Tapi ternyata penyakit Kawasaki ini adalah karena penemunya itu Tuan Kawasaki. Yang dilihat itu adalah hasil akhir dari sakit ini, kok ada problem dari koroner jantungnya. Jadi kalau cerita kompleksitas kelainan jantung pada anak itu memang banyak itu penyebabnya. Beda dengan dewasa. Dewasa itu udah usianya mungkin udah usia 50-60, yang terbanyak itu karena komplikasi dari diabetes, karena komplikasi dari darah tinggi, atau komplikasi dengan pola makan yang enggak bagus, yang sering dikenal dengan masyarakat awam tuh sakit jantung koroner. Jadi porsinya anak tuh ada dengan problem jantung, porsinya dewasa juga ada dengan problem jantung. Mungkin itu. Berarti memang rekan Jati terlepas ya dari memang bawaan waktu lahir. Ternyata kalau misalnya dari awal memang tidak ada sakit jantungnya, kemungkinan kalau tidak bisa dijaga makanan dan sebagainya itu akan meriwayatkan juga seperti itu berarti ya, Dok. Nah, untuk problem gizi sendiri ya, kalau kita cerita tentang makanan, berarti ada problem gizi. Saat ini negara kita itu dengan problem gizi double burden. Jadi artinya gizi buruknya banyak, gizi lebih atau obesitasnya juga sudah mulai banyak. Nah, dua problem ini juga akan berdampak kepada jantungnya. Jadi artinya ya dua-dua ini kita harus optimalisasi, kita harus jaga, harus kita payungi agar fungsi jantungnya itu nanti tidak terdampak. Nah, problem yang dua ini yang dengan gizi ini dia nanti berhubungan dengan fungsi jantung yang disebabkan bukan oleh karena kelainan struktur jantung dari bawaan. Kalau kelainan struktur jantung dari bawaan, orang awam kan kenalnya itu bocor jantung. Nah, yang kalau dengan problem gizi ini jantungnya nggak bocor, tapi milieu lingkungan jantungnya bermasalah, tentu kerja jantungnya nanti tidak optimal, sehingga pompa darahnya itu tidak optimal, sehingga tumbuh dan akhirnya kembang si anak itu akan bermasalah. Mungkin itu. Iya. Nah, ada juga nih, Dok, beberapa rekan Jati yang sudah bergabung bersama kita, Dok, via WhatsApp Jati FM. Ya memang nah, pada nanya semua nih, sebenarnya tanda bahwa si anak ini ada kelainan jantung nih, Dok. Kata orang, kalau anak yang nangis suka biru, tiba-tiba nangis kulitnya auranya biru kan. Nah, terus katanya bibirnya yang memang sedikit membiru, itu adalah tanda-tanda jantung. Nah,
kadang tuh orang tua suka periksa kukunya anaknya. Nanti ada yang nggak bagian putih, ada yang kayak lebam gitu dok. Dan itu katanya tanda jantung, benar nggak dok? Nah, balik kita secara global tadi, problem jantung kan ada yang dibawa dari lahir, ada yang didapat setelah lahir. Nah, kalau cerita tentang biru atau dikenal di istilah kedokteran itu sianosis, balik lagi kita kepada kelainan jantung bawaan. Ya, baik dok, sebentar kita angkat telepon dulu dok ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Abeng. Pak Abeng. Ya. Oke, Pak Abeng boleh suaranya agak dibesarkan sedikit Pak Abeng. Udah jelas? Oh iya, Pak Abeng di mana Pak Abeng? Saya tinggal di komplek BPD. Oke, baik. Pak Abeng mau nanya apa? Ini dok, ini kebetulan ini kan sebenarnya bisa salah satu gratis juga nih, kita ingin menanyakan kepada dokter ini kan. Iya, Pak Abeng, saya minta maaf nih suaranya agak dibesarkan sedikit Pak Abeng. Halo, udah jelas? Iya, halo. Iya, baik. Silakan Pak Abeng. Yang pertama, apakah penyakit jantung Kawasaki bisa sembuh total? Yang kedua, apakah penyakit jantung Kawasaki bisa sembuh dengan sendirinya? Yang ketiga, mana yang lebih rentan, anak laki-laki atau anak perempuan terhadap penyakit ini? Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Abeng. Ya, Iya. makasih. Pak Abeng sakit jantung tidak? Enggak ya? Gimana? Pak Abeng punya penyakit jantung? Yang jelas saya punya jantung. Baik Pak Abeng, terima kasih Pak Abeng. Assalamualaikum. Iya ya, benar. Nah ini menarik memang penyakit jantung Kawasaki ya yang luan diincar nih. Silakan nih dok. Mungkin saya lanjutkan Boleh, yang awal boleh. tadi, baru kita ceritakan yang Iya. Kawasaki. Jadi penyakit jantung bawaan itu pembagiannya secara mekanisme sirkulasi darah itu ada yang tidak biru dan ada jenis yang biru. Oh. Nah, jenis yang biru ini secara statistik itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan jenis yang tidak biru. Tapi lebih mudah terdeteksi karena dengan mata saja sih kita sudah melihat ini anaknya biru. Padahal problem yang lebih cepat untuk terjadi gagal jantung adalah problem yang tidak biru. Nah, persepsi di masyarakat kalau ketemu dokter begitu dilakukan pemeriksaan fisik jantung dengan alat stetoskop, kalau ada suara yang abnormal, tidak seperti suara jantung normal, langsung misalnya dokternya mengatakan, Bu atau Pak, ini dari hasil pemeriksaan kita ada ketemu suara jantung yang abnormal. Ini kita akan lakukan pemeriksaan lanjutan. Langsung orang tua membantahnya. Bagaimana bisa dikatakan seperti itu? Anak saya tidak biru. Nah, konsep-konsep itu kita di komunitas dokter jantung anak atau dokter jantung dewasa yang divisi anak itu sudah sering melakukan sosialisasi, tapi pertanyaan dan statement yang seperti itu masih tetap muncul. Jadi kalau dari sisi severity, dari sisi keberatan berat penyakit itu, dokter tuh amat sangat concern, bukan berarti tidak concern sama yang biru, amat sangat concern dengan tata laksana yang gencar itu adalah yang di tidak biru. Iya, justru itu yang nggak ada kelihatan. Nah, dia tidak kelihatan, tapi saat awal itu karena ada bocor itu aliran darah dari jantung kiri itu masuk ke jantung kanan dan masuk lagi ke jantung kiri. Itu dari awal-awalnya tuh ya safe aja kelihatan. Tapi kalau ini tidak tertata dengan obat sebelum sampai kepada tahap operasi, kita nanti akan memikirkan dampak yang jelek itu adalah jantung kanannya ini udah capek kerjanya, sehingga aliran darah yang tadinya darah itu masuk dari kiri ke kanan melalui bocor tadi itu akan balik masuk ke kiri, dari kanan ke kiri.
Dan itu kalau sudah terjadi sudah sangat repot. Kenapa sudah sangat repot? Anak hidup dalam keadaan payah jantung terus, anak hidup dalam keadaan dengan konsumsi obat lanjut, bahkan sampai dewasa. Dan untuk misalnya keluarganya bilang, oh kita harus bisa nih dok, kita koreksi operasi, tapi koreksi operasinya itu memberikan hasil yang tidak memuaskan nantinya. Tapi kalau biru, begitu lihat biru, oh orang tuanya langsung waspada, boro-boro mau lakukan tindakan operasi. Sementara yang biru ini angka statistiknya lebih sedikit daripada yang tidak biru. Nah, itu yang konsep yang dikatakan anak saya biru atau tidak biru gitu. Iya, dan emang ini rekan Jati banyak orang tua berpikir ya, kalau udah nangis biru ini udah jantung nih gitu ya. Bisa jadi mungkin memang perubahannya aja sementara gitu ya dok. Kalau ada bayi atau anak yang biru, kita nggak boro-boro loh bilang ini suatu kelainan jantung. Anak kedinginan juga bisa biru. Iya. Anak yang nangis amat sangat kuat bisa sehingga ini trakeanya itu menyempit, oksigennya juga nggak masuk cukup adekuat, bisa biru. Itu yang dikenal dengan breath holding spell. Anak kalau berteriak sangat kuat, itu terjadi penyempitan di saluran napas atas, itu bisa biru. Iya, baik dok, kita ke telepon lagi nih dok. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana ibu? Dengan Zubaida di Sabang ibu. Baik ibu Zubaida, mau nanya apa ibu Zubaida? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Gini dok kan, saya khususnya ya kan ini tentang kesehatan tuh masih minim informasinya. Seandainya ada anak saya, mudah-mudahan jangan lah ya, mengalami penyakit kelainan jantung dok. Dan sedangkan saya tidak tahu maksudnya tanda-tandanya secara medis. Secara nyatanya kayak tadi dibilang anak kalau nangis kelihatan biru, habis itu tanda-tanda lainnya. Tapi setelah ini ceritanya tentang saudara saya ada nih kejadiannya dok. Dia secara tidak sengaja tuh nggak tahu kalau saya menderita kelainan jantung. Sudah lama baru dia bawa ke rumah sakit. Itulah nggak ada tanda-tandanya dong. Setelah dibawa ke rumah sakit baru tahu. Baru ketahuan ya. Baru ketahuan. Makanya jadi satu pertanyaan bagi kami masyarakat umum, gimana cara yang lebih gampang kita melihat anak kita menderita kelainan jantung dong? Baik, terima kasih Bu Zubaida. Ada satu lagi dong. Apa itu Bu Zubaida? Kan kayak saudara saya tuh kan anaknya kan menderita kelainan jantung. Dikasihlah obat-obat dari rumah sakit. Yang saya mau tanya, adakah kira-kira obat herbal dok? Jangan, kan kasihan anak kecil dari kecil udah mengkonsumsi obat-obatan. Adakah obat herbal, maksud saya mau nanya, yang bisa dikonsumsi? Jangan tergantungan dok. Maksudnya kasihan kan masih kecil. Baik Ibu Zubaida. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Salam. Iya, dengan siapa ini? Sama Pak Ferry. Oke, Pak Ferry mau nanya apa Pak Ferry? Mau tanya tentang apa penyebab penyakit jantung koroner. Penyebab penyakit jantung koroner ya? Ya, yang kedua. Karena saya lihat di rumah sakit umum itu kan, ada orang penyakit jantung itu memasang ring jantung itu. Iya. Masang ring. Apa berapa tahun lama masang ring jantung tersebut? Iya, bertahan di tubuh maksudnya ya. Halo? Iya, halo Pak Ferry. Berapa tahun masa memasang ring jantung tersebut pada pasien? Iya, baik. Maka mereka tuh bisa bertahan lama hidupnya. Baik. Itu aja ya. Iya, makasih Pak Ferry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada Pak Ferry yang sudah bergabung. Ada penelpon lagi dokter, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Nafiza di Padang. Nafiza ya? Iya. Oke, Nafiza mau nanya apa Nafiza? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Saya mau nanya,
Apakah kelainan jantung pada anak bisa sembuh 100%? Itu aja. Oke, terima kasih Nafiza. Assalamualaikum. Salam. Iya, berbicara mengenai jantung hari ini rekan Jati banyak juga yang ikut berpartisipasi. Ada yang WA juga nih dokter, kita baca dulu ya. Dari Kak Nur ya. Dok, kami telah dikaruniai anak perempuan yang sehat. Namun pada anak yang kedua diagnosa mengalami penyakit bawaan dari lahir, yaitu pembengkakan pembuluh jantung. Dan hingga pada usia 6 bulan anak kami akhirnya meninggal. Pertanyaan kami dok, apakah pada kelahiran berikutnya anak kami akan mengalami seperti anak yang pertama tadi atau seperti apa dok? Baik, terima kasih ya Kak Nur yang sudah berpartisipasi bersama kita di sini ya. Nah, ada lagi yang WA, baik. Banyak ya. Iya dok ya. Nah, ini ada Romi di Lumbata nih dok. Dok, anak saya waktu olahraga dia gampang capek dan kadang bibirnya berubah biru. Apalagi waktu berenang dia cepat menggigil. Apakah itu tanda-tanda ada jantung? Ada jantung pastinya. Jantungnya ada. Jantungnya ada ya Pak Romi ya. Nah, tapi sakit jantungnya atau tidak kita belum tahu. Nanti kita akan tanya lagi nih. Satu lagi nih dok, nanti kita akan serbu lagi pertanyaan. Ada dari Siwa ya. Mau nanya nih, ciri-ciri penyakit jantung pada anak seperti apa nih dok? Terus penyebab kelainan jantung pada anak apa aja? Nah, oke dok, kita tahan dulu yang tanya. Kita jawab dulu nih Ya, dok. Banyak berarti nih. Sesuai giliran ya. Giliran pertama tadi Pak Abeng ya. Iya, ada Pak Pak Abeng. Abeng yang menanyakan tentang Kawasaki. penyakit Kawasaki. Iya. Jadi penyakit Kawasaki ini bukan merupakan penyakit jantung bawaan, tapi penyakit jantung dapatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan sudah bertahun-tahun bahwa ini dihubungkan dengan adanya proses imunologi atau disebut juga proses antigen antibody kompleks secara ilmu kedokteran. Apa yang kita khawatirkan dengan penyakit Kawasaki ini? Ternyata penyakit Kawasaki itu membuat kelainan pada pembuluh darah jantung yang dikenal dengan pembuluh darah koroner. Nah, ini saya gabung sekalian dengan pertanyaan Pak Ferry. Iya, Pak Ferry tadi. Nah, biasanya secara statistik dan secara kejadian penyakit, penyakit koroner itu, jantung koroner itu angka statistiknya tinggi pada dewasa, dewasa orang tua yang dihubungkan dengan pola makan. Salah satunya misal hiperkolesterolemi, gangguan, ada penyakit-penyakit DM. Nah, kok anak-anak ada ya kasus ini? Kan nggak mungkin. Si Tuan Kawasaki ini melakukan penelitian bertahun-tahun di Jepang. Kenapa ya banyak anak-anak di situ kok kejadian nyeri dadanya itu banyak? Sementara dilakukanlah penilaian faktor-faktor predisposisi untuk nyeri dada pada anak-anak tersebut. Dilakukan pemeriksaan kolesterol, tidak punya data. Anak-anak tidak DM, fungsi ginjalnya bagus. Di luar negeri itu kan dilakukanlah otopsi itu kalau ada sesuatu yang tidak ditemukan penyebab pastinya, mereka melakukan etiologi otopsi. Ternyata dari otopsi tersebut Tuan Kawasaki itu mendapat gambaran koroner yang ballooning. Koronernya jantung pembuluh darah koroner anak-anak yang dengan kelainan nyeri dada itu kok ballooning. Makanya dilakukanlah penelitian-penelitian lanjutan. Sejak ada penelitian Tuan Kawasaki itulah maka dikenallah penyakit Kawasaki, di mana yang harus kita preventif pada penyakit Kawasaki ini adalah mengevaluasi koroner si anak, bahkan bukan tahun per tahun, tapi serial evaluasi koronernya supaya jangan jatuh kepada gangguan coronary syndrome atau gangguan penyakit jantung koroner nantinya. Beda untuk pertanyaan Pak Ferry. Pertanyaan Pak Ferry pada orang dewasa ini yang dihubungkan dengan koroner itu adalah gangguan pola makan, gangguan gula darah itu menyebabkan pembuluh darahnya jadi sempit. Nah, akibat pembuluh darah koroner itu sempit, tidak ada aliran darah untuk otot jantung.
Jadi jantung itu amat unik, dia kerja memompakan darah ke seluruh tubuh, tapi otot-otot dia itu harus ada yang mensuplai darah supaya dia bisa bekerja. Dari manakah asal suplai tersebut? Suplai darah itu berasal dari pembuluh darah koroner tadi. Jadi kalau ada penyakit jantung koroner, akan terjadi sumbatan koroner, suplai darah ke otot-otot jantung yang nanti kerjanya untuk memompakan itu tidak cukup. Maka secara klinis disebutlah otot-otot jantung itu infak atau nekrosis. Yang kita kenal dengan kok dewasa tuh nanti ada serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Nah, kalau serangan jantung mendadak seperti itu, sejawat saya dari kardiologi dewasa itu harus sesegera mungkin melaksanakan pembukaan si koroner ini. Ada kalau yang sangat emergensi itu namanya PCI. Jadi PCI itu golden periodnya itu 8 jam sebelum 8 jam dari serangan itu harus sudah ada suplai aliran darah ke otot jantung. Makanya dilakukanlah yang dikenal dengan kateterisasi jantung. Jadi kateterisasi jantung itu ada yang membalon, jadi sehingga vaskularisasi ke otot jantungnya cukup bagus. Atau ada kalau memang tumpatnya sudah amat sangat hebat dan tidak bisa dibalon, dilakukan stenting, dibuka dengan itulah yang disebut dengan cincin tersebut. Nah, cincin tersebut enggak dikeluarkan, dia tetap bertahan di dalam tubuh. Jadi cincin itu macam-macam. Ada cincin yang dibalut dengan obat sehingga mungkin restenosis atau penyempitan kembali itu berlangsung lama. Tapi jangan lupa, selama masih ada faktor predisposisi yang tadi ya, kolesterolnya nggak terpantau dengan bagus, obesitas, darah tinggi, DM-nya nggak terpantau, kemungkinan untuk stenosis kembali, kemungkinan untuk menyempit koroner itu ada. Jadi beda, kalau Kawasaki itu koronernya sempit karena imunologi yang sudah dimulai dari masa anak, sehingga kita harus mempreventif, jangan-jangan sampai baru belum dewasa muda anak sudah jatuh kepada penyakit jantung koroner akibat si Kawasaki. Kalau yang dewasa yang Pak Peri bertanya tadi seperti itu. Mungkin mudah-mudahan Pak Abeng dan Pak Peri cukup puas dengan pertanyaan yang diberikan. Sekarang saya lanjut kepada Ibu Zubaida ya, sepertinya ya. Kelainan jantung, informasi kelainan jantung, informasi medis untuk orang awam. Di awal tadi saya mengatakan bahwa tugas si jantung itu memompakan darah ke seluruh tubuh agar sari-sari makanan ya Bu atau oksigen itu cukup sampai kepada sel-sel tubuh kita sehingga sel itu berkembang, bertumbuh, dan anak itu secara kasat mata bisa kita lihat. Ini anaknya tumbuhnya cukup optimal, cukup tumbuhnya ini sesuai nih dengan usia, benar nih berat badannya segini, dengan usia benar nih tinggi badannya segini. Nah, pada problem jantung, kunci awal yang paling gampang kita detek adalah itu tadi, tumbuhnya nggak bagus. Nah, selain itu karena kerja jantungnya tuh tidak cukup bagus, ada satu pola yang bisa kita evaluasi pada saat dialah bayi itu dia kelelahan. Nah, bayi itu kan tidak berlari, tidak beraktivitas. Aktivitas apa yang paling gampang kita nilai, yaitu aktivitas nenen dia, Mimi. Pada saat menyusui pada saat menyusui itu dia terengah-engah. Jadi nggak bisa lama, baru 5 menit dia harus beristirahat. Jadi poin-poin pertama pada saat bayi, perhatikan itu. Ini yang untuk yang tidak biru ya. Kalau yang biru kan udah gampang tuh, dari lahir udah biru. Nah, poin kedua itu pada saat dilakukan evaluasi tumbuh kok nggak sesuai. Nah, ada poin ketiga lagi, anak-anak dengan problem jantung bawaan itu paling sering mengalami infeksi saluran napas berulang. Nah, kalau seorang dokter anak ataupun dokter umum, begitu datang anak di kamar prakteknya atau kamar kerjanya, mata kita gunakan. Apakah mata kita gunakan? Loh, ini kita lihat kartu anaknya 5 tahun, tapi ini kok tumbuhnya seperti anak 2 tahun. Itu ada satu poin. Habis itu lihat lagi
kok kelihatan anaknya sesak, lelah, ada 2 poin. Begitu kita lakukan pemeriksaan, buka buka baju si anak, ini dadanya beda, nggak seperti dada normal. Jadi banyak poin yang bisa kita nilai untuk Ibu Jubaidah yang harus kita lihat. Poin 1, 2, 3 itu sudah bisa membantu masyarakat umum, yaitu poin tidak naik berat badan, poin selalu dengan infeksi paru berulang, poin kok anaknya itu kelelahan beraktivitas sebentar, itu kelelahan. Nah, untuk Ibu Jubaidah, kalau ini misalnya juga sulit, saya hanya menganjurkan yang namanya evaluasi tumbuh kembang itu bisa kita laksanakan, bukan harus di rumah sakit besar. Pemerintah kita sudah membuat lini terdepan untuk screening tumbuh kembang anak, yaitu di Posyandu. Nah, mari kita bawa anak-anak kita ke Posyandu untuk mengevaluasi tumbuh dan kembangnya, sambil bisa terdetek juga problem jantung pada anak tersebut. Dan ini juga sudah mewakili ya jawaban untuk Siwa yang tadi bertanya via WA ya. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih, Dok. Obat ya kalau nggak salah ya. Bener. Nah, Ibu Zubaidah juga ada menanyakan obat. Kenapa sih anak dengan problem jantung itu harus konsumsi obat? Kenapa nggak ada yang herbal? Jadi anak dengan problem jantung tentu kinerja jantungnya tidak optimal. Nah, bagaimana mengoptimalisasi kinerja jantung anak tersebut? Anak tersebut butuh obat-obatan. Dan sampai hari ini obat-obatan yang untuk kinerja jantung itu belum ada evidence ya, belum ada pembuktian akan berdampak kepada organ lain. Artinya bukan berarti seumur hidup jika yang bocor tadi sudah dilakukan tindakan operasi, ya dia nggak perlu lagi konsumsi obat. Berarti kinerja jantungnya sudah terperbaiki dengan bocornya ditutup. Kemudian apakah anak penyakit jantung itu bisa sembuh? Bisa. Kalau bocornya ditutup, bisa. Nah, kalau yang biru tadi ada tata laksana operasi, dia bisa hidup, bisa seperti anak biasa. Bahkan ada mahasiswa saya sekarang dia sudah ambil spesialis. Itu waktu zamannya harapan kita, beliau adalah mungkin pasien belum pasien entah kedua entah ketiga yang dengan bocor jantung anak Aceh dioperasi di harapan kita. Udah mau jadi dokter spesialis penyakit dalam ini. Dia mahasiswa kita sekarang ngambil PPDS penyakit dalam. Bahkan ada mahasiswa kita pun anak seorang sejawat itu bocor jantungnya, sudah dilakukan pemasangan alat, sudah mahasiswa kedokteran, Hafizah lagi dia sekarang. Bahkan dokter umum pun ada yang sudah dilakukan operasi jantung. Iya, jadi bisa hidup. Benar-benar bahwa di sini perhatian orang tua ya, Dok. Iya. Oke. Nah, obat herbal ya. Iya, Dok. Nah, obat herbal saya tidak bisa mengatakan itu tidak baik, tapi sampai saat ini penelitian obat herbal ke arah perbaikan jantung itu masih dalam konteks bukan penelitian pada manusia, tapi penelitian pada hewan coba dan laboratorium. Artinya kalau itu sudah beranjak untuk penelitian lanjutan, kemungkinan itu memberikan hasil yang terbaik, ya itu evident untuk kita gunakan sebagai obat untuk kinerja jantung. Tapi sampai saat ini belum itu ada. Masih di dalam proses penelitian laboratorium. Iya, jadi saya rasa ini rekan Jati, Anda beberapa yang saat ini mendengarkan ya sering bertanya kadang memang apakah obat jantung itu harus kimia terus, nggak ada herbal. Nah, ini bisa menjadi salah satu jawaban ya, referensi untuk Anda. Nah, juga ada nih, Dok, yang menanyakan via WhatsApp Jati FM, ada Ibu Dewi ya. Dokter, apakah apakah penyakit jantung bawaan ya, tidak biru, bisa disembuhkan? Tadi kita sudah jawab. Dan usia bayi saat ini 3 bulan dan sekarang masih dalam rawat jalan. Dok, sebenarnya apa ya, Dok, yang dimaksud dengan
PFO dan PDA ya. Memang ini istilah-istilah ya. Baik, kemudian juga ada yang WhatsApp Jati FM ya. Wah, saya sampai bingung bukanya ya. Nah, Dok, anak saya selalu takut dan sering berdebar. Apakah jantungnya tidak sehat atau ada kelainan pada jantungnya, dokter? Ya, kadang tuh kalau misalnya kita nih, jangankan anak-anak ya, orang dewasa juga, kalau nggak lengkap dengan segala surat kendaraan, ketemu polisi itu bisa berdebar juga ya. Baik, dokter. Ada penelpon, kita angkat dulu, dokter. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan siapa, boleh besar sedikit Kak suaranya? Cut Kirana. Kita. Oh ya, baik. Mau nanya apa? Ini kan mau nanya, kebetulan saya punya susu ya kan. Punya apa? Jadi Mengenai mohon maaf Kak, suaranya bisa sedikit besar lagi? saya punya susu sih. Punya? Cucu? Iya. Oh iya, cucu. Ya baik. Kenapa Kak cucunya? Jadi susunya saya lihat hari ini sehat ya kan. Cuma proses makannya itu mengarah kurang gitu. Jadi yang hari-hari saya lihat susu dia itu patokannya, mau tidur bangun pagi siang tuh itu susu. Maunya susu aja, nggak mau makan ya? Makannya kurang. Jadi yang jadi beban saya hari ini, saya tengok perkembangannya memang normal. Aku agak sanggup dia bangun, bahkan dia gerak, kan? Jadi itu yang jadi pertanyaannya, apakah efeknya nanti ke jantung dengan kekurangan makanan gitu? Baik. Itu pada sayur-sayuran ya kan, dari dokter sertifikan kan. Jadi memang perkembangannya kan arah ke jantung itu, takutnya arahnya ke situ, nggak ada dari segi makanan. Baik. Itu aja minta apanya, dukungannya, apa namanya, solusinya kan. Baik, terima kasih. Ya, Kecut. Waalaikumsalam. Iya ya, mengenai si anaknya nggak mau makan dok, tapi dia sanggup katanya galon ya, dan tapi dia cuma mau dan dia cuma mau susu. Nah ini boleh dok, boleh kita jawab deh. Yang PFO PDA ini gimana? Kita jawab ya? Iya boleh dok. Oke. Nah dari siapa ya tadi, Ibu apa Ibu ya? Dewi. Ibu Dewi. Iya. Jadi Ibu Dewi, ada dua istilah yang selalu ditemukan didapati dari pemeriksaan ekokardiografi. Itu pemeriksaan ekokardiografi itu adalah pemeriksaan USG jantung. Kalau PFO itu adalah celah yang dapat kita lihat pada pemeriksaan ekokardiografi pada sekat yang membagi serambi kiri dengan serambi kanan. Itu PFO. Terminologi PFO itu jika bocornya atau lubang tersebut atau defek itu kurang dari 3 mili pada kita lakukan pemeriksaan pengukuran pada pemeriksaan ekokardiografi. Tapi jika besarnya lebih dari 3 mili itu dikenal dengan istilah atrial septal defect atau bocor di tingkat serambi. Nah, kenapa PFO itu harus dievaluasi? Karena PFO itu dengan penelitian-penelitian saat ini merupakan salah satu faktor penyebab stroke pada usia muda, stroke yang terjadi pada usia muda. Nah, dari sisi preventif kardiologi, makanya ada evaluasi rutin untuk mengevaluasi PFO ini. Nah, itu banyak bayi-bayi yang kita temukan. Sedangkan PDA itu adalah masih terbukanya pembuluh darah yang menghubungkan antara aorta, pembuluh darah besar yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh, dengan pembuluh darah besar yang mengalirkan darah ke paru-paru. Itu PDA. Kalau PDA itu terdetek cepat, begitu lahir PDA itu terdetek cepat, ada medikamentosa, ada obat yang bisa menyebabkan, bisa membuat tertutupnya pembuluh darah tersebut. Waktu mula-mula
ilmu-ilmu lama itu maksudnya textbook lama itu ada obat namanya indomethacin. Tapi saya selama saya pulang sekolah konsultan itu 2008 baru 2 kali saya menggunakan itu. Kenapa? Pertama dari sisi pembiayaan mahal, kedua dari sisi evaluasi problem gangguan koagulasi, gangguan pembekuan darah itu amat sangat sering. Sehingga kita harus amat sangat strict menggunakan obat tersebut. Per 12 jamnya kita harus melakukan pemeriksaan darah untuk menilai bagaimana koagulasi, bagaimana sistem pembekuan darah si bayi ini. Repot. Nah, kemudian berkembang lagi di 2009-10 tuh ada berkembang penggunaan ibuprofen namanya. Ibuprofen itu, tapi penelitian-penelitian di luar yang dipakai adalah ibuprofen intravena, bukan ibuprofen minum. Ibuprofen itu sebenarnya adalah obat jantung, obat demam. Kalau kita demam, nyeri, itu kita gunakan. Ibuprofen. Nah, pada saat tersebut kita memakai juga, Aceh juga memakai, beberapa center di Indonesia memakai obat tersebut. Tapi itu juga dengan follow up yang amat sangat ketat. Karena obat tersebut itu di metabolisme di hati, sehingga kita harus dengan penggunaan obat itu selama 5 hari kita harus benar-benar melihat perubahan klinis bayi, perubahan laboratoriumnya, terutama fungsi hati. Repot jadinya. Ternyata di 2010 tuh ada penelitian baru yang menggunakan obat golongan paracetamol untuk penutupan PDA tersebut. Nah, sampai hari ini semua dunia dan Indonesia memakai obat tersebut. Jadi dengan dosis 15 mg per kilogram berat badan diberikan setiap 6 jam selama 3 hari. Hari kelima kita evaluasi penutupan PDA itu dengan melakukan pemeriksaan ekokardiografi. Jadi ada 2 konsep struktur anatomi yang bisa kita lihat pada saat pemeriksaan ekokardiografi bayi. Nah, kalau PDA-nya sudah nutup, tapi dari hasil pemeriksaan ekokardiografi itu PFO-nya masih terbuka, tentu ekspertisenya bacaan USG jantungnya itu adalah PFO. Makanya ada pemantauan evaluasi serial. Kalau PDA-nya sudah nutup, ya kita tidak mengevaluasi PDA-nya, kita mengevaluasi PFO-nya. Mungkin ini yang dimaksud dengan Ibu Nur ya, bayi yang usia 3 bulan tadi. Iya, itu Ibu bukan Dewi. Ibu Dewi ya. Iya. Itu bahkan evaluasinya itu bertahap untuk PFO tuh usia 1 bulan, 3 bulan, kalau masih terbuka. 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun. Di bawah 1 tahun per 3 bulan. Di atas 1 tahun sampai 5 tahun per 6 bulan atau bahkan per 1 tahun. Di atas 5 tahun per tahunnya. Itu evaluasi. Nah, kadang-kadang keluarga atau orang tua itu nanya, "Dok, berapa besar nih bocornya?" Nah, bocor PFO itu kalau konotasinya analoginya bocor, yang dikatakan PFO tadi, kalau diameter lubangnya itu di bawah 3 mili, memang amat sangat kecil. Tapi pada pemeriksaan eko itu kita bisa melihat arus daripada pembuluh darah, aliran darah. Nah, kalau PFO-nya masih terbuka, tapi kederasan turbulensi darah di celah tersebut enggak hebat, itu happy, dokternya happy. Kenapa happy? Potensi untuk stroke usia muda bisa dikendalikan gitu ya? Bisa tidak mungkin terjadi. Kalau ini turbulensinya amat sangat, mari kita memprepare faktor-faktor yang bisa kita modifikasi untuk kejadian stroke. Kenapa itu perlu dievaluasi? Baik ya. Nah, tadi mana lagi ya? Iya, tadi Dok ada satu pertanyaan loh Dok yang dari Nur tadi, yang katanya memang anaknya sempat diagnosa kelainan jantung. Nah, kemudian apakah nanti anak keduanya akan sama Dok seperti itu? Nah, kalau seperti ini ceritanya, artinya anak pertamanya sehat, anak keduanya ada problem jantung. Kita kembali kepada faktor-faktor yang mengganggu pembentukan jantung pada saat kehamilan atau pembentukan organ jantung di rahim ibunya.
salah satu faktor yang amat sangat mengganggu pembentukan jantung adalah infeksi yang terjadi pada ibu oleh karena virus yang dikenal ada 5 virus yaitu TORS. Jadi saran saya ibu bisa berdiskusi sama sejawat saya Dr. Opjin apakah perlu dievaluasi virus di dalam tubuh ibu. Itu satu. Yang kedua juga bisa disebabkan oleh ketidakbagusan atau tidak terpantaunya kadar gula. Karena pada ibu-ibu yang menderita kadar gula tinggi itu organ jantung, resiko organogenesis atau pembentukan organ jantung bisa tidak baik. Kemudian pada ibu-ibu dengan infeksi dengan menderita sistemik lupus erythematosus itu sakitnya. Dan pada ibu-ibu kekurangan asam folat bisa problem jantung. Pada ibu-ibu kekurangan zat besi bisa mengganggu pembentukan organ jantung. Makanya pada ANC atau pemeriksaan kehamilan itu sejawat kita dokter Opjin kan selalu memberikan vitamin. Tujuannya itu agar bukan organ jantung aja, agar semua pembentukan organ si janin itu sangat baik. Kalau makanannya tidak cukup, tentu pembentukannya tidak baik. Tapi dok, pada saat memang pembentukan jantung itu kurang sempurna ya pada saat dalam kandungan, itu langsung terlihat tidak dok di USG itu dok? Nah saat ini ada perkembangan ilmu kedokteran baru namanya fetal echo. Jadi pemeriksaan eko jantung yang dikerjakan pada ibu hamil untuk menilai bagaimana jantung si janin. Tapi kita di Indonesia kan tidak menganut sistem terminasi atau menyudahi janin yang ada di dalam kandung ibunya. Kalau di luar negeri, kalau temuannya seperti ini, kemudian potensi tidak survive, kan mereka bisa melakukan terminasi pengakhiran kehamilan. Kita kan tidak. Ada bisa dinilai. Iya, dan ini sudah mewakili ya jawaban dari rekan Jati yang sudah masuk via Instagram ya. Ada Mervin Hadianto. Nah, ada juga nih dok yang mengenai tadi tentang kalau misalnya berenang cepat menggigil, olahraga gampang capek, kadang bibirnya berubah biru, itu tanda jantung nggak dok? Walaupun tadi kata dari awal itu ada kelainan jantung yang tipe biru, kalau dia berenang menggigil pada saat suhu lingkungan itu di bawah suhu normal, apalagi masuk ke dalam air pasti suhunya dingin, itu pasti kita kompensasinya menggigil untuk itu. Kalau biru kita sedang kedinginan juga biru. Tapi ada satu biru yang memang bisa mengatakan itu problem jantung jika dilakukan pemeriksaan biru dengan alat namanya pool oximetry. Idealnya kadar oksigen kita yang mengalir ke seluruh tubuh itu 100%. Iya, berarti mungkin Pak Romi bisa ya mengecek ya untuk mengantisipasi sebenarnya apakah ini memang tanda-tanda sakit jantung atau enggak ya. Nah, beberapa pertanyaan Anda rekan Jati yang sudah terjawab mungkin juga sudah mewakili ya yang sudah berpartisipasi di sini. Ya, nanti kita akan mengumumkan siapa yang mendapatkan giveaway karena waktu kita sangat terbatas rekan Jati ya. Wah, gak kerasa ya, tinggal 10 menit lagi. Nah, mengenai memang memang nih dok, kita lihat bahwa banyak penyebab seorang anak bayi kena penyakit kelainan jantung ini gitu ya. Sebenarnya apa sih dok di sini yang harus dilakukan sebagai orang tua untuk mengantisipasi agar ini tidak terjadi pada dalam kandungan, dan yang kemudian anak yang memang bawaan nih, artinya dia awalnya sehat aja, tiba-tiba nanti pada saat dia udah agak besar dia meriwayatkan penyakit jantung. Nah, ini seperti apa nih dok? Nah, di awal-awal tadi saya sudah mengatakan bahwa anak itu kita optimalisasi tumbuh dan kembangnya.
walaupun dia sakit. Nah, untuk mengoptimalisasi tumbuh dan kembangnya itu perlu pemantauan yang paling gampang saja. Saat ini saya berbicara sebagai Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, ya, dokter anak, bukan dokter jantungnya. Ibu-ibu, mari kita membawa buah hati kita ke pusat-pusat layanan kesehatan yang ada di tempat ibu. Artinya, dengan membawa anak kita, kita sudah melakukan evaluasi dini, bukan saja kita, tapi tenaga kesehatan yang ada di lini terdepan pusat-pusat kesehatan itu, pasti ibu akan mendapatkan data tentang kesehatan anak ibu. Nah, kemudian dengan melihat problem tumbuh, tentu nanti ada intervensi apa yang harus kita kerjakan untuk anak kita, baik intervensi itu dari segi nutrisinya maupun intervensi dari segi psikososialnya. Artinya walaupun dia tidak tumbuh, tapi optimalisasi perkembangan itu amat sangat penting. Nah, kemudian dari kita membawa anak kita ke pusat pelayanan kesehatan yang ada di tempat domisili ibu, dengan ada satu tujuan, yaitu mencegah supaya tidak terjadi penyakit infeksi, karena anak-anak dengan penyakit jantung bawaan itu mudah menjadi infeksi. Ada satu poin yang paling penting, itulah memberikan imunisasi. Jadi walaupun saya dokter jantung juga, saya amat sangat tidak senang kalau pasien-pasien saya tuh tidak diimunisasi. Sudah jantungnya bermasalah, muncul penyakit infeksi lain yang akhirnya bagaimana kita mau mengoptimalisasi tumbuh dan kembang, satu problem belum teratasi, muncul problem lain. Mungkin itu yang saya himbau kepada baik ibu-ibu, masyarakat, dan kepada tenaga kesehatan yang mendengarkan siaran kita hari ini. Karena banyak mitra saya, para tenaga kesehatan, dan bahkan sejawat saya itu amat sangat takut kalau melakukan imunisasi pada anak dengan problem jantung. Katanya, tanya dulu sama dokter Herlina, saya juga bingung. Pembelajaran itu sudah dari sono-sononya harus diimunisasi, tapi kenapa harus ditanya sama saya? Itu buku Mbah Google semuanya sih ada. Mbah Google sekarang lebih hebat daripada buku-buku. Nah, itu dia. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, Dok, satu lagi, Dok. Nanti boleh sekalian harapannya. Ini kita memang hidup di saat ini pandemi. Tentu ini menjadi PR kita sama-sama, harus taat, pakai masker dan sebagainya. Tapi apakah kondisi pandemi ini, Dok, akan memberikan pengaruh besar untuk anak-anak yang memang bisa mengalami jantung yang sakit gitu? Dan boleh dokter juga kasih tahu nih ke masyarakat, jangan lupa pakai masker. Silakan, dokter. Kami Ikatan Dokter Anak Indonesia itu di seluruh Indonesia amat sangat mensupport prokes. Ada satu berita yang mungkin mengejutkan masyarakat. Bukan berarti anak itu tidak bisa terinfeksi COVID. Anak itu amat sangat bisa terinfeksi COVID, apalagi dengan klaster keluarga. Maksudnya ada dewasa yang di rumahnya itu confirm, dan anak itu bisa. Kita di IDAI itu ada buat himbauan, memang untuk anak di bawah 2 tahun tidak pakai masker, tapi jika dibawa keluar itu memakai face shield atau trolinya itu yang tutup. Nah, satu lagi prokes yang lain yang paling utama, ya anak nggak usah dibawa di kerumunan banyak, karena physical distancing, social distancing itu bisa mengurangi angka penularan daripada COVID. Nah, untuk masyarakat, pakai masker itu bukan tabu ya, bukan aneh, bukan lucu seperti ninja, tapi untuk saat ini memang itulah yang terpenting. Selain imunisasi juga amat sangat penting. Nanti ada statement, selama pandemi nggak ada imunisasi. Kementerian Kesehatan sudah membuat aturan bagaimana tata cara imunisasi yang kita berikan kepada anak-anak kita di pusat-pusat layanan
kesehatan memang sudah amat tertata dan sudah bisa kita laksanakan. Mungkin itu. Iya, jadi untuk Anda rekan Jati yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sini, terima kasih partisipasi Anda. Semoga dengan berbagai pertanyaan dan juga jawaban tadi ini bisa mewakili segala hal yang menjadi tanda tanya. Nah, seperti yang sudah saya kabarkan rekan Jati, nanti akan ada pengumuman ya siapa mendapatkan giveaway. Nah, iya, Jati FM sudah memberikan nih namanya yang mendapatkan giveaway. Selamat untuk Pak Abeng. Nah, Pak Abeng tadi yang udah telepon ya tentang Kawasaki, selamat mendapatkan Kawasaki. Selamat mendapatkan giveaway dari Jati FM. Nah, kira-kira satu lagi dokter, apakah ada mau menurut dokter dari partisipasi pendengar tadi, kira-kira siapa nih dokter mau berbagi ke satu orang pemenang yang mendapatkan giveaway dari Radio Jati? Sepertinya Ibu Jubaida ya, Ibu dari Sabang Jubaida, ya. Nah, Ibu Jubaida dari Sabang itu yang tadi menanyakan obat herbal ya. Nah, kemudian beliau juga menanyakan informasi apa yang bisa kita detek sebagai orang awam ya untuk kelainan problem jantung pada anak. Baik, selamat Ibu Jubaida dan juga Pak Abeng. Nanti boleh WhatsApp Jati FM ya untuk konfirmasinya di nomor 0811 682 1036 atau juga boleh di 0811 688 1036. Dan untuk Anda rekan Jati, terima kasih yang sudah konsen di zona sketsa keluarga hari ini tentang tema kelainan jantung pada anak. Nanti Anda juga bisa menonton ulang kembali di Instagram Jati FM ya. Terima kasih waktunya dokter ya. Semoga sehat selalu dan semangat ya. Di kala pandemi ini pasti ya kita juga tahu ya dokter paling lelah begitu dan sudah terus mengingatkan masyarakat untuk pakai masker. Jadi untuk Anda rekan Jati jangan lupa maskernya ya. Nanti kita akan ketemu lagi dengan berbagai topik pembahasan yang menarik dan saya Putri dan juga dokter kita sign off. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.